apakah kita berubah atau tidak? Saya melihatnya dari sisi ekonomi saja, karena itu yang saya tahu. Yang lainnya saya tidak tahu. Kalau kita melihat angka neraca pembayaran sejak Indonesia ini merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, dibandingkan dengan sekarang, kita lihat perjalanannya berubah atau tidak? Tidak berubah. Tidak berubah, sama sekali tidak berubah. Dari dulu neraca pembayaran kita itu kronis defisit. Kronis defisit. Sejak merdeka sampai tahun 98, kita pernah surplus 4 kali. Pernah surplus 4 kali, 4 tahun. Tapi bukan karena kita jago. Yang pertama karena ada perang Korea. Harga karet naik, harga komoditas naik, surplus. Yang kedua ada perang Yom Kippur tahun 67. Surplus lagi. Pokoknya kalau orang lain lagi kecelakaan, kita baru surplus. Kalau kita aman-aman saja, kita negatif terus. Begitu kita kena krisis, 12 tahun pertama kita surplus. Kenapa? Karena ekonomi kita runtuh. Pada waktu itu, pertumbuhan turun 14% sampai 15%, hampir sama dengan turunnya pertumbuhan Jerman karena habis Perang Dunia Kedua. Penurunan itu membuat kita perekonomian kita menjadi kecil, kita tidak bisa impor karena tidak punya cadangan devisa, kita surplus dari hasil penjualan komoditi. Tidak berubah dari zaman Belanda sampai zaman sekarang. Kita hanya menggali, dijual, nyata, dijual, itu semua. Tidak ada pekerjaan kita yang cukup komplikated. Jadi ini satu dilema bagi kita, satu persoalan besar. Ada tabel yang dihasilkan oleh Harvard University, namanya Indeks Kompleksitas Ekonomi. Yang paling kompleks ekonominya di dunia ini adalah Jepang. Karena setiap produk di Jepang, sushi misalnya, di sana ada ilmunya, di sana ada teknologi. Kita itu tidak pernah itu pakai ilmu, pakai teknologi. Kita pokoknya asal digali aja, kemudian dijual batu bara. Untung sekarang batu bara lagi naik harganya, lebih tinggi harganya. Sebentar lagi kalau turun, kita bakal defisit lagi. Dan itu berulang dari tahun ke tahun. Akibatnya apa? Pengulangan dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade itu menghasilkan perekonomian kita yang kaya menjadi tambah kaya, yang miskin menjadi tambah anak. Itu akibatnya. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Di Kadin, tentu saja saya sampaikan data pemerintah. Ada 5.600 perusahaan besar. 5.600 perusahaan besar itu menguasai 40% PDB kita. 40% PDB kita itu kira-kira 6.000 triliun. Di satu sisi. Di sisi lain ada 65 juta pengusaha mikro yang juga menguasai sekitar 40% PDB kita. 6.000 triliun. 6.000 triliun dibagi 65 juta. Dan yang ini 6.000 triliun dibagi dengan 5.600 perusahaan. Kalau satu perusahaan dimiliki oleh 20 orang shareholder, berarti perusahaan itu dimiliki oleh 100.000 orang. 100.000 orang menguasai 6.000 triliun, dan yang di sini 65 juta menguasai 6.000 triliun. 5-10 tahun dari sekarang, yang 5.600 perusahaan itu akan mengkonsolidasikan diri. Begitu perilakunya. Ada merger and acquisition, sehingga pengusaha itu berkembang, mengelompok, melakukan amalgamasi, jumlah perusahaannya tambah sedikit, kekayaan mereka tambah besar. Dan kita yang miskin semakin jauh dan semakin jauh. Jadi kita harus berubah. Perekonomian kita harus berubah. Dari shareholder capitalism menjadi stakeholder capitalism. Yang 65 juta ini seharusnya menjadi stakeholder. Kalau kita ingin aman, kalau kita ingin maju, kalau kita ingin berkembang. Tapi perhatikan,
masyarakat kita. Kalau dikatakan bahwa masyarakat kita tidak berubah, ada beberapa agen yang saya kenal, saya bisa menyusun daftarnya dengan cukup panjang. Agen perubahan di setiap sektor. Ada teman saya yang membuat pupuk organik, dicoba dimanfaatkan di PTPN, berhasil karena tanah-tanah PTPN sudah rusak semua karena NPK dulu terlalu banyak NPK. Pupuk organik ini bisa meningkatkan produktivitas. Apa yang terjadi setelah teman itu tidak menjadi pejabat di situ? Hilang, berganti lagi kepada yang lain. Karena apa? Karena setiap dari kita selalu bertanya, ada apa di situ untuk saya? What is it in it for me? Itu persoalan kita. Kita itu ternyata orang Sunda kebanyakan berpikir bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Kenaon ke saya. Itu yang menjadi persoalan kita. Saya kira itu persoalan yang sangat mendasar dan sangat besar. Mudah-mudahan ke depan kalau kita mau berubah, dan perubahan itu sama sekali tidak bisa dengan ceramah-ceramah. Saya kira mungkin ISQ sudah puluhan ribu jutaan mungkin. Setelah ISQ berapa puluh tahun yang lalu ya Pak Ari? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu mengadakan usaha perubahan mental masyarakat. Do we change? Apakah kita berubah? Tidak ada. Perubahan itu harus diniatkan dari dalam, sebagaimana Al-Quran mengatakan begitu. Kita gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.